Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Alikta. Hari ini kita akan belajar muatan pendidikan kewarganegaraan mengenai keragaman suku bangsa dan perbedaan usia. Mari kita mulai. Baik anak-anak, hari ini ada beberapa kegiatan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Yang pertama, kita akan belajar mengenai naskah Sumpah Pemuda. Kemudian, kita akan belajar mengenai aneka ragam suku di Indonesia. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai perbedaan usia dan kategorinya, serta berlatih mengerjakan tugas. Anak-anak, saat ini kita memasuki bulan Oktober. Tahukah kalian bahwa pada tanggal 28 Oktober kita memperingati suatu hari yang bersejarah bagi bangsa Indonesia? Ya, pada 28 Oktober kita memperingati Hari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda dideklarasikan pada 28 Oktober tahun 1928. Sudah hampir 100 tahun yang lalu anak-anak. Sumpah ini dideklarasikan oleh para pemuda dari beragam suku di Indonesia. Kita akan belajar mengenai naskah Sumpah Pemuda agar kita menghayati betapa pentingnya persatuan dan kesatuan yang membuat kita bersatu sebagai sebuah bangsa. Oke anak-anak, Ibu akan membacakan naskah Sumpah Pemuda. Dengarkan baik-baik ya. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Baik anak-anak, baru saja Ibu telah membacakan naskah Sumpah Pemuda. Naskah Sumpah Pemuda ini adalah ikrar dari putra dan putri Indonesia yang mengaku bertumpah darah satu yaitu tanah air Indonesia, berbangsa yang satu yaitu bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Anak-anak, tahukah kalian bahwa para pemuda yang mendeklarasikan Sumpah Pemuda berasal dari suku bangsa yang berbeda? Indonesia memang dikenal kaya akan berbagai suku bangsa. Ada suku Jawa, Sunda, Batak, Dayak, dan Bali. Suku Jawa berasal dari Jawa. Suku Sunda berasal dari Jawa Barat. Suku Batak berasal dari Sumatera Utara. Suku Dayak berasal dari Kalimantan. Suku Bali berasal dari Bali. Masih banyak suku-suku lain yang terdapat di Indonesia. Nah, Ibu akan menyebutkan beberapa contoh suku lainnya. Di Provinsi Aceh ada beberapa suku, di antaranya suku Aceh, suku Gayo, suku Ala, suku Kluet, suku Tamiang, suku Singkil, suku Anek, suku Jami, suku Simelu, dan suku Pulau. Kemudian di Jawa Tengah sendiri
ada beberapa suku, di antaranya suku Jawa, suku Karimun, dan suku Samin. Di Jawa Timur juga ada beberapa suku anak-anak. Ada suku Jawa, suku Madura, suku Tengger, dan suku Osing. Nah, ada banyak sekali bukan keanekaragaman suku bangsa di Indonesia. Para pemuda Indonesia kala itu mendeklarasikan sebuah sumpah yang dikenal dengan Sumpah Pemuda, yang maknanya adalah mempersatukan keanekaragaman suku bangsa di Indonesia menjadi sebuah bangsa yang satu, yaitu bangsa Indonesia. Kita harus mengingat Sumpah Pemuda itu anak-anak, agar kita menghargai dan menghormati suku bangsa lain yang ada di Indonesia. Tidak hanya suku kita sendiri. Misal kita suku Jawa, tapi kita juga harus menghormati suku Sunda, Batak, Dayak, Bali, serta suku-suku lainnya yang jumlahnya banyak sekali di Indonesia. Anak-anak, perbedaan adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa, yang harus kita syukuri dan kita jaga supaya tidak terjadi perpecahan atau pertikaian. Anak-anak, selanjutnya kita akan mengenal perbedaan usia. Mari kita mengenal anggota keluarga Siti, agar kita memahami perbedaan usia. Perhatikan gambar yang ada di layar. Di sini ada Siti, Kak Zahra, paman, ayah dan ibu, serta kakek dan nenek. Tahukah kalian bahwa anggota keluarga Siti terdiri dari ragam usia yang berbeda, yaitu anak-anak, remaja, dan dewasa. Bagaimana seseorang disebut sebagai anak-anak, remaja, atau dewasa? Mari simak penjelasan dari Bu Alikta. Kategori perbedaan usia yang mudah untuk diketahui adalah sebagai berikut. Jika anggota keluargamu berusia 0 sampai 12 tahun, maka ia termasuk dalam kategori anak-anak. Jika ia berusia 13 sampai 17 tahun, maka ia bisa dikategorikan sebagai remaja. Dan apabila dia berusia 18 tahun ke atas, maka dia disebut dengan dewasa. Kita semua akan mengalami fase ini. Kita akan menjadi anak-anak, remaja, dan pada akhirnya menjadi orang dewasa. Tiap tahap pertumbuhan ini harusnya mengingatkan kita pentingnya menghargai dan menghormati. Kita wajib menghargai mereka yang lebih muda dan menghormati mereka yang lebih tua. Anak-anak, perhatikan Bu Alikta. Jika ada seorang anak berusia 6 tahun, maka dia termasuk ke dalam kategori anak-anak. Jika ada seseorang yang berusia 62 tahun, maka dia termasuk dalam kategori dewasa. Jika anak berusia 13 tahun, maka dia termasuk dalam kategori remaja. Jika ada seseorang berusia 20 tahun, maka dia sudah masuk fase dewasa. Jika ada seseorang lagi yang berumur 35 tahun, maka dia juga disebut dengan dewasa. Bisakah kamu memahami materi mengenai perbedaan usia dan kategorinya, anak-anak? Ibu yakin kalian semua pasti bisa memahami materi ini dengan baik. Terima kasih karena kalian telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.